asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita di bulan suci Ramadan ini, yang insya Allah bulan ini adalah bulan yang penuh rahmat, maghfirah dan hidayah dari Allah, yang akan menyelamatkan kita dari segala kesalahan dan kesilapan yang telah lalu dan hari ini. Tema hari ini yaitu adalah yang akan Bapak bawakan, temanya adalah meraih takwa di bulan Ramadan. Meraih takwa di bulan Ramadan. Meraih takwa di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah telah berfirman, artinya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kami berpuasa sama halnya seperti bagaimana umat-umat sebelum kami, agar kita bertakwa, agar kalian bertakwa. Di sini Allah memberitahukan kepada kita bahwa ada umat sebelum kita yang diwajibkan untuk berpuasa. Siapa saja? Yang pasti umatnya itu dari zaman dulu Nabi Adam sampai hari ini diwajibkan puasanya sama. Hanya saja ada beberapa puasa, contohnya satu puasa wajib, yaitu puasa bulan Ramadan. Puasa sunat Senin Kamis, terus puasa Nabi Daud, terus apa lagi? Puasa Asyura, itu sebagian tahun sunat. Dan ada juga yang diharamkan. Yang diharamkan itu contohnya puasa yang kita tidak diperintahkan oleh Allah dan juga tidak dicontohkan oleh Rasulullah, tapi kita puasa. Puasa apakah itu? Contohnya adalah puasa selama 40 hari 40 malam. Hanya minum air putih, makan cuma makan nasi saja, atau adapun lauknya adalah kalau makan telur harus yang putih, tidak boleh dengan yang kuningnya. Kalau makan kerupuk nggak boleh yang berwarna, tapi harus putih. Dan saum itu adalah saum putih. Untuk apa? Untuk mendapatkan karomah dari siapa? Padahal Allah sudah mewajibkan dan mensunahkan saumnya. Bukan dengan saum yang tadi. Kalau yang tadi, saum yang diharamkan. Yang pertama untuk mendapatkan kekayaan, dan ada juga untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang dilarang. Contohnya ada orang yang ingin kekebalan tubuh, kuat di kadek, kata orang Sunda, terus kuat di tunggal, bisa itu ada puasanya, tapi haram, tidak wajib, tapi haram.
dan ilmunya juga diharapkan. Tadi menceritakan bahwa Nabi Adam juga pernah puasa, Nabi Ibrahim puasa juga, Nabi Daud puasa, Nabi Isa puasa. Nah, untuk apa? Untuk mendapatkan ketakwaan. Dan dalam surat Al-Baqarah diartikan Allah hanya mengucapkan kepada orang-orang yang beriman. Jadi di sini diwajibkan hanya orang-orang yang beriman. Kenapa hanya orang-orang yang beriman? Karena tidak semua orang Islam mereka mempunyai keimanan. Dan tidak semua orang Islam mereka mempunyai keimanan. Kenapa bisa seperti itu? Kalau orang Islam dia percaya adanya Allah, tapi dia tidak sholat, bisa disebutkan beriman? Tidak, ya. Dia tidak menjalankan saum, bisa disebutkan beriman? Tidak. Nah, orang Islam tidak menjalankan saum, tidak menjalankan sholatnya, ia tidak beriman. Maka di sini Allah menyebutkan hanya orang-orang yang beriman yang akan meraih ketakwaan dengan menjalani ibadah saumnya dengan kesabaran dan penuh kepercayaan akan rahmat yang Allah berikan. Karena apa? Karena Allah telah menjanjikan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban." Man shoma Ramadana, sesungguhnya orang-orang yang menjalankan ibadah saum imanan wa ihtisaban, dengan keimanan dan mengharapkan pahala yang sangat banyak, yuhirallahu, maka ia akan mendapatkan pengampunan dari Allah, maka qaddama min dzambih, yang telah lalu dari dosanya yang telah lalu dan telah berlalu. Bukan hanya yang lalu. Kalau hanya yang lalu kita masih ingat, tapi kalau dosanya yang telah berlalu kita ingat nggak? Dari dosanya yang kita tidak ingat, Allah akan mengampuni. Mau nggak kayak gitu? Insya Allah kalau kita menjalaninya dengan kesabaran dan penuh dengan keyakinan akan rahmat Allah yang tadi, Allah akan memberikan ampunan kepada kita. Selain itu, untuk meraih ketakwaan, Allah juga mengirimkan para malaikatnya di mana tanggal 10 hari terakhir bulan Ramadan. Allah telah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Allah telah menurunkan malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan. Malam 1000 bulan di sini bukan bulan yang ada di atas langit, tapi bulan yang ada di kalender. Ya, satu bulannya 30 hari. Bayangkan 30 hari dikali 1000, berapa hari? Banyak ya. Satu tahunnya itu 12 bulan. 30 kali 12. Banyak banget, bahkan tidak terhitung. Bahkan apabila kita meninggal pun dosa kita tidak akan pernah tidak yang termaafkan oleh Allah.
Jadi Allah sudah memaafkan. Hari ini bisa kita mendapatkan bantuan Allah, dan masa kita di situ akan dimasukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Tapi kalian juga harus tahu bahwa kita juga harus tahu Allah kita takut ini apa maksud Allah? Maksud Allah kita takut itu ya kita menjalankan ibadah tauhid, di mana kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Bukan hanya menjalankannya saja, tapi juga larangannya harus dijauhi. Contohnya nih, kalau kita sudah besar, kita tidak boleh mengganggu orang yang lagi sholat. Kalau kita tidak tahu, kita tidak boleh mengganggu orang yang lagi sholat. Apalagi ini perlu diperhatikan. Siapa di sini yang pagi-pagi kalau sudah sholat subuh jalan-jalan terus ngelain petasan? Ini bisa mengurangi pahala saum kita. Karena apa? Karena dengan kita menyalakan petasan, banyak ucapan-ucapan orang lain yang keluar dengan kasar. Pas nyalain petasan, tiba-tiba keluar orang lain dan bilang apa? Masih penting bilangnya astagfirullah, innalillahi Allahu akbar. Coba kalau kata-kata yang kasar, pahala saum kita berkurang dan dosa kita juga bertambah. Mau nggak? Ya. Jadi di sini maka jika kita tidak ingin pahala saumnya dikurangi dan dosa kita bertambah, maka kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Dan untuk penentuan hal apa saja yang bisa mengurangi pahala saum, salah satunya adalah kalian bergunjing. Tahu tak bergunjing? Bergunjing itu adalah menggosip. Nih, perempuan yang suka menggosip ya, atau membicarakan temannya baik secara benar ataupun bohong, maka itu akan mengurangi pahala. Dan kata Rasulullah, barang siapa yang membicarakan temannya atau membicarakan orang lain secara tidak diketahui ataupun benar dan salahnya, maka ia seperti memakan bangkai temannya sendiri. Mau nggak dapat dosa kayak gitu? Kita seperti memakan bangkai teman kita sendiri. Mau? Nah, itulah yang akan menghapus amalan-amalan kita. Meskipun kita rajin ibadah, sholatnya rajin, baca Qur'annya rajin, dan saumnya sama, tapi pahalanya kosong, ketakwaan kita akan berkurang. Kita melakukan makanya kita jangan menyia-nyiakan ibadah saum ini, di mana Allah telah mengirimkan rahmatnya di bulan suci ini. Nah, intinya dari kultum hari ini adalah ketika kita ingin meraih rahmat Allah, maghfirah Allah, dan kita ingin dimasukkan kepada orang-orang yang bertakwa, maka jauhilah perbuatan yang menyebabkan dosa dan mengurangi pahala kita, baik itu bergunjing ataupun zalim
dari Pak Nur. Mudah-mudahan ada hikmahnya baik bagi kalian anak-anak dan khususnya bagi Pak Nur pribadi. Mohon maaf bila ada kesalahan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.